Good day everyone. Ketemu lagi lewat jalur online dan pada kesempatan ini dalam rangka Dies Natalis Unica de la Salle yang ke-25 Silver Anniversary, kita melakukan berbagai podcast dengan menampilkan narasumber dari unsur-unsur yang dapat menjadi kebanggaan Unica de la Salle. Dan pada kesempatan kali ini kita memiliki kesempatan berdiskusi dengan, saya akan berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri sebelum saya akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber kita yang pasti banyak yang sudah kenal. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya Profesor Dr. Johannes Ohoy Timur. Saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Katolik de la Salle Manado. Ini momen yang membahagiakan saya karena 25 tahun yang lalu, tahun 2000, ketika universitas ini didirikan, saya adalah rektor yang pertama. Jadi saya pada awal dan pada 25 tahun universitas, saya menjadi pemimpin dan saya tentu dengan rasa bahagia dan syukur ingin berbagi pengalaman tentang bekerja sebagai pemimpin bersama dengan tim kerja di Unica de la Salle Manado, baik 25 tahun yang lalu maupun pada 8 tahun terakhir ini. Baik, di Unica de la Salle kami memiliki ciri khas untuk memanggil seorang pastor atau romo dengan sebutan father. Itu sudah menjadi ciri khasnya Unica de la Salle. Jadi kalau disebut father itu pasti orang tahu dari de la Salle. Yeah. Saya akan menyebut Profesor Johannes Ohoy Timur sebagai Father Yong. Yeah. Itu nama yang sering dipanggil oleh kalangan Civitas Akademika di De La Salle. Yeah, baik, Father Yong, pada kesempatan ini topiknya adalah La Sallian Leader, seni memimpin berbasis visi para pendiri dan nilai-nilai pelindung Saint John Baptist De La Salle. Ya, sebelumnya kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Father Yong dan selamat ulang tahun walaupun baru 3 hari lalu kan Father. Ya, tadi Father sudah menyebutkan bahwa Father Yong sebagai rektor pertama. Iya. Pada saat itu kira-kira baru usia berapa itu Father ya? Saya rektor pertama itu usia, kalau tidak salah sekitar 42 tahun. Aduh, masih sangat muda, masih sangat gagah. Tapi sekarang lebih gagah Father. Baik, kira-kira dari pengalaman pertama dan setelah beberapa tahun selesai memimpin Unica de la Salle, kembali lagi menjadi rektor untuk kedua kalinya dan melanjutkan hingga saat ini sudah hampir 8 tahun Father. Ada yang saya ingin tanyakan, kira-kira apa perbedaan yang Father Yong rasakan di saat memimpin di tahun 2000 dan saat kembali di tahun 2017? Tahun 2000. Benar. 17. Ya. Kira-kira apa perbedaannya Father? Perbedaannya yang menonjol adalah ketika kita memulai universitas ini tahun 2000, kita memulai sesuatu yang sama sekali baru. Kita bekerja dengan orang-orang yang baru. Kita semua ditempatkan dalam satu institusi, baik orang-orang lokal dari daerah Manado maupun dari luar negeri, terutama dari Filipina dan dari daerah Asia Pasifik, berbagai negara. Dan kita membutuhkan waktu dan berusaha keras sekali untuk melakukan suatu proses integrasi. Bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mengakarkan universitas yang baru ini. Tanpa akar itu tidak bisa bertumbuh. Tahun 2017 ketika saya masuk kembali sebagai rektor, waktu itu suasana sangat berbeda. Dari segi apa aja Pak? Dari segi human resource-nya atau dari banyak segi, tetapi terutama dosen-dosen sudah jauh lebih lengkap. Kita tidak lagi bergumul dengan mencari dosen. Dan yang kita lakukan, kita fokus pada bagaimana mengembangkan. Pada waktu awal kita berusaha agar dia berakar sebagai institusi yang mulai bertumbuh. Tetapi dari 2017 kita mulai mengembangkan dan itu tanda-tandanya melalui mengusahakan akreditasi institusi,
membangun menata sistem tata kelolanya, mengembangkan fakultas-fakultas, mengembangkan sumber daya manusia. Jadi ada beda antara 25 tahun yang lalu kita mengakarkan dan kita membuat dia bertahan, dan sekarang kita mengembangkan. Dalam 8 tahun terakhir betul-betul kita berusaha untuk mengusahakan pengembangan lah. Ya, baik, Father. Ya. Nah, karena ini topik kita tentang leadership, apa yang Father terapkan dari segi leadership, strategi leadershipnya di tahun 2000 dan di tahun 2017 hingga saat ini? Kira-kira ada strategi khusus yang dipakai atau dijadikan basis untuk memimpin sebagai seorang rektor? Nah, pada tahun 2000, 2001, 2002, 2003 itu tahun-tahun pertama, kita belum mempunyai sesuatu. Maka yang kita tonjolkan hanya ada 2 hal, saya sebagai rektor. Nomor 1, kita punya idealisme. Kita punya idealisme bahwa universitas ini sesuai dengan visi dari para pendiri, Monsignor Joseph Suwatan dan Brother Armin Louis Stroh. Mereka punya visi bahwa ini harus menjadi satu universitas yang unggul, universitas dengan pola internasional, dan karena itu bahasa Inggris menjadi sangat penting pada waktu itu. Dan kedua, dia harus menjadi universitas yang mengubah penyakit di Indonesia pada zaman itu, era reformasi, yaitu kejujuran moral. Maka itu yang ditanamkan. Maka banyak praktek, banyak aturan-aturan pada waktu itu berusaha untuk tidak mengulangi sejarah buruk di universitas, seperti nilai dijual belikan, dosen memanipulasi mahasiswa, dan seterusnya. Jadi banyak hal. Tidak mudah sama sekali. Karena sudah kebiasaan kita bahwa ujian itu nyontek, kemudian mahasiswa bangga dengan nilai, padahal nilai itu tidak asli, seperti itu. Tetapi ada suatu tahap di mana akhirnya orang bangga. Saya sangat ingat tahun-tahun pertama itu kita menjaga persatuan kekeluargaan dosen, pegawai, mahasiswa. Mungkin karena waktu itu jumlahnya masih kecil, jadi mudah sekali. Dan universitas baru itu tiba-tiba menjadi populer, menjadi terkenal. Maka dosen dan pegawai ketika mereka pulang dari kampus atau dari rumah ke kampus, itu mereka pakai badge ini dan mereka bangga sekali. Dan orang mengatakan, oh ini dari De La Salle. Itu suatu kebanggaan. Bahkan pergi berbelanja orang mengatakan, oh De La Salle ya. Nah seperti itu. Jadi ada suatu kebanggaan yang luar biasa pada waktu itu. Kita hanya mempunyai itu. Kita tidak belum berprestasi, belum ada akreditasi, semuanya belum. Ya itu sempat saya rasakan juga Pak ya, karena memang saya juga di angkatan pertama. Nah dari segi leadership memang di tahun pertama-tama awal itu, saya kalau ketemu Father Yong sebagai rektor, itu orang bilang langsung takut dalam tanda kutip, artinya aduh mau ketemu rektor ini dapat lihat sistem penerapan leadershipnya sangat-sangat disiplin. Tapi di saat sekarang saya lihat lebih kebapakan gitu. Nah kira-kira dari style leadership apa yang saat ini yang paling tepat untuk menjadi seorang rektor di saat dunia industri, dunia teknologi telah berubah? Apakah ada strategi lagi yang ingin diterapkan? Ya, jadi begini, kita Universitas De La Salle itu mempunyai identitas, ya. Kita mempunyai identitas dan kita mempunyai misi. Identitas kita ini adalah suatu universitas Katolik dengan style Lasallian identity. Dan Lasallian identity itu berbasis pada spiritnya, ya. Dan spirit De La Salle adalah nomor 1, di sini orang beriman, di sini orang melayani, memberikan layanan, terutama layanan bagi mahasiswa. Dan kita semua itu adalah satu community, satu communion. Nah ini basis
identitas dari De La Salle. Nah, sebagai pemimpin, saya berpegang pada yang pertama, faith, iman. Jadi saya itu percaya bahwa pekerjaan saya sebagai pemimpin itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan itu visi otentik dari pendiri tarekat De La Salle, Saint John Baptist De La Salle. Bahwa pekerjaan yang kita lakukan di sini adalah pekerjaan Tuhan. Bahwa pekerjaan untuk pendidikan orang muda itu pekerjaan Tuhan. Kita ini pekerja yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu satu. Kedua, juga faith. Saya percaya akan tim kerja saya. Tim kerja saya itu berarti para wakil rektor, para dekan dan wakil dekan fakultas, para kepala lembaga, para pejabat-pejabat di semua lini, juga tenaga administrasi. Itu semua adalah tim saya. Dan saya harus percaya pada mereka. Mereka itu diangkat oleh saya sebagai rektor. Dan kalau saya angkat mereka, saya harus percaya bahwa dia mempunyai capacity. Dia mempunyai kemampuan. Jadi dengan percaya itu, saya tidak ragu-ragu untuk mempercayakan tugas pada mereka. Terhadap mahasiswa juga saya percaya. Saya percaya bahwa mereka mempunyai talenta yang harus bertumbuh, harus berkembang, dan itu ditugaskan bagi para dosen untuk mendampingi para mahasiswa. Jadi banyak hal, banyak teori leadership bisa diterapkan, bisa diajarkan, tetapi yang saya hayati adalah saya percaya bahwa pekerjaan saya ini pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa saya percaya akan tim kerja saya. Dan yang ketiga, saya percaya akan talenta, anugerah yang ada pada diri mahasiswa untuk mahasiswa. Tanpa itu, kita menjadi sekuler. Pendidikan menjadi sangat sekuler dan tidak sesuai dengan identitas Lesalian. Ya, berbicara identitas, Pak, ya, itu suatu kebanggaan bagi kita semua karena di De La Salle kita punya nilai-nilai Lesalian. Kita punya identitasnya nilai religio, mores, cultura, bahkan ada pedagogi juga yang mengatakan teaching minds, touching hearts, transforming lives. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dalam penerapannya selama Father menjadi seorang rektor untuk menerapkan nilai-nilai ini, pedagogi ini? Apakah mudah, sedang, atau bahkan sulit dan tantangan-tantangan yang dihadapi untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam leadership? Saya kebetulan saya berasal dari latar belakang sebuah tarekat, ordo, religius dalam gereja Katolik yang namanya Misionaris Hati Kudus. Dan kami mempunyai spiritualitas yang disebut spiritualitas hati, berbasis hati manusiawi yang bersumber dari hati kudus Yesus. Karena itu saya sama sekali tidak mengalami kesulitan bagaimana bekerja sama dengan hati orang lain. Kita manusia itu mempunyai tubuh, mempunyai jiwa, dan mempunyai roh. Nah, roh di dalam jiwa itu ada kapasitas berpikir, kapasitas roh untuk berkomunikasi. Tapi kita semua manusia memiliki kapasitas hati untuk merasakan cinta, mengekspresikan kasih sayang, dan seterusnya. Nah, pedagogi Lesalian Touching Heart itu betul-betul saya praktekkan karena sesuai dengan spiritualitas asli saya sebagai seorang pastor MSC. Nah, sederhananya begini. Kalau saya berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, saya tentu tahu kapasitas dia yang terbaik itu apa dan kekurangan dia ada di mana. Saya paham. Tapi dengan touching heart, saya berusaha agar dalam komunikasi sebagai pemimpin itu, saya membuat dia merasa dihargai. Dia harus merasa bahwa saya dihargai oleh pimpinan saya. Itu berarti saya menjaga agar dia merasa diterima.
dia merasa dihormati. Ada beda antara seorang pemimpin yang misalnya kecewa dengan capaian dari atasannya, kemudian marah dan tidak lagi bisa mengontrol kata-katanya. Gitu. Saya sangat menjaga itu. Saya hampir jarang sekali, mungkin untuk tidak mengatakan tidak pernah, kecewa dengan suatu kegagalan. Wow, sangat bijaksana, Iya. Father ya. Karena saya melihat kegagalan itu, di balik kegagalan itu ada pengalaman yang penting. Saya katakan, you tidak mencapai apa yang kita targetkan. Tapi you pengalaman itu sekarang ini lebih penting daripada target yang tidak tercapai itu. Jadi belajarlah dari pengalaman itu, tahun depan, kali berikut, you pasti lebih akan berhasil. Mantap Nah, sekali seperti ya. itu. Jadi, itu membuat orang tidak down. Ya. Orang justru bersemangat untuk berpacu. Saya akan berusaha lagi. Nah, seperti itu. Menjadi lebih termotivasi, Father ya. Harus termotivasi. Dan walaupun misalnya kita mengeluarkan biaya yang besar, saya umumnya dari segi biaya saya tidak perhitungkan. Karena pengalaman itu lebih berharga nilainya daripada 1-2 juta rupiah. Ya, Seperti itu. baik. Jadi mahasiswa mengikuti lomba, dosen mengikuti ini, lalu kompetisi ini dan itu. Kalau berhasil saya turut bersyukur, dan kalau belum berhasil saya anggap bahwa itu pengalamannya yang dibawa pulang sebagai nilai. Yang saya juga usahakan adalah orang jangan sampai sakit hati dengan kata-kata atau sikap saya. Itu harus betul-betul dijaga. Sekali orang sakit hati atau putus asa atau merasa dilecehkan, itu sama dengan kita mematikan dia. Pasiennya akan hilang dan energi untuk bekerja juga lenyap. Ya. Jadi sungguh penting sebagai pemimpin itu menjaga agar orang yang dipimpin walaupun melakukan kesalahan, walaupun melakukan pelanggaran, tapi dia tidak merasa terpuruk karena misalnya ditegur. Kalaupun ditegur dengan kata-kata yang mendorong dia untuk bersemangat lagi. Nah, itu touching heart. Ya. Jadi touching heart tidak berarti lemah lembut saja, membiarkan saja kesalahan yang berlanjut. Bukan. Touching heart itu lebih membuat orang itu hatinya tersentuh untuk berubah, untuk makin berkembang, untuk lihat masa depan, bahwa ada harapan. Ya. Sangat menarik Father Yong ya atas pendapatnya tentang pemimpin yang menerapkan kapasitas dengan berbasis nilai-nilai Lasalian, touching hearts, dan pemimpin yang memiliki hati. Ya. Ya. Kira-kira ada tip apa yang harus diterapkan oleh pemimpin Lasalian nantinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh bawahannya ataupun karyawannya? Ada tip apa yang don'ts, jangan melakukan hal-hal ini lagi? Selain tadi kan yang Father sampaikan adalah sesuatu yang bernilai positif. Ya. Do this berbasis hati. Kira-kira ada tip apa lagi yang jangan lakukan ini karena bisa mematahkan semangat orang? Menjaga agar hati Anda sendiri harus stabil. Ya. Mengontrol emosi. Jika Anda dalam keadaan kecewa, dalam keadaan marah, jangan berbicara. Anda berbicara, Anda tidak mengontrol kata-kata Anda. Lebih baik Anda diam, Anda mengundurkan diri sesaat, sesudah itu baru berbicara. Jadi pantang berbicara jika Anda sedang kecewa, jika Anda sedang putus asa, jika Anda sedang marah, jangan berbicara. Itu emosi-emosi negatif yang membuat kata-kata kita dan tindakan kita tak terkontrol. Dan kita akan menyesal Ya, betul. dengan kata-kata itu. Seperti itu. Mantap Jadi sekali. sedikit diam untuk menenangkan diri. Ya. Nah, itu bagian dari kecerdasan emosional. Itu bagian dari kecerdasan emosional. Nah, ada pola
leadership yang misalnya militer yang memberi komando, memberi perintah, gitu, memberi perintah. Ada pola yang coaching, ya, you harus begini, harus begini, harus begini. Nah, semuanya sesuai dengan konteksnya. Tapi kesuksesan saya sebagai leader tergantung pada kesuksesan tim saya. Ya, kesuksesan tim saya. Ketika wakil-wakil rektor saya gagal, itu saya yang gagal. Ketika dekan-dekan fakultas dan pejabat lain gagal, saya yang gagal. Maka saya harus memberi support dan menjaga suasana batin mereka agar sungguh-sungguh positif. Jadi saya sangat menjaga agar tidak berbicara, tidak berkomunikasi, tidak bertindak, dan terutama tidak mengambil keputusan di saat dalam emosi. Ya, dalam keadaan emosi negatif yang menonjol. Itu sangat harus dihindari. Ya. Terima kasih Father Yong. Ini menjadi satu inspirasi juga buat saya, masukan untuk saya untuk jangan langsung bereaksi untuk sesuatu yang dalam keadaan diri emosi ataupun tidak dalam istilahnya under self control. Ya. Take time untuk merefleksikan lagi. Betul. Baru kita bereaksi. Baik, pada pertanyaan berikut yang ingin saya tanyakan adalah apa nilai Lasalian yang paling relevan dalam mengaktualisasikan potensi diri sebagai seorang pemimpin? Kira-kira nilai Lasalian yang paling relevan di saat ini? De La Salle itu John Babel De La Salle maksud saya, dia mempunyai visi pendidikan bahwa seorang pendidik harus menjadi pembelajar seumur hidup. Ya, long life learning ya. Dan bukan hanya dari segi waktu bahwa kita terus-menerus belajar, tetapi harus berani belajar dari siapapun juga. Nah, itu mempunyai inspirasi yang sangat kuat bagi saya. Kalau saya berhenti membaca satu hari, saya berhenti memimpin. Wow, mantap ya. Kalau saya gagal belajar dari orang lain, saya gagal juga menjadi pemimpin. Teristimewa dari mereka yang saya pimpin. Nah, itu membutuhkan kerendahan hati tentu saja, tetapi yang penting sekali dalam praktek adalah sikap mendengarkan. Harus bisa mendengarkan orang baik, siapapun juga dia. Bahkan ketika seorang satpam atau seorang cleaning service berbicara, saya akan mendengar dengan sebaik-baiknya. Ya, karena dia punya wilayah kerja yang berbeda dari saya. Jadi melalui mereka saya belajar sesuatu. Nah, jadi dan saya berkembang melalui pengetahuan itu. Ya. Sering juga saya mengambil waktu untuk menonton video-video orang lain punya podcast yang ada di YouTube, ada di Facebook dan lain-lain. Dan itu saya belajar banyak dan saya simpan sangat banyak. Mantap. Seperti itu. Nah, saya yakin bahwa kita berkembang dengan atas cara itu. Sebagai pemimpin, orang lain mengharapkan saya berbicara. Ya. Tapi saya sendiri harus mendengar atau belajar dari siapa? Ya, dari orang-orang di sekitar saya. Nah, seperti itu. Father Yong, ini ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang mengatakan bahwa those who cannot obey, cannot command. Mereka yang tidak bisa mematuhi, tidak bisa memimpin. Itu bagaimana? Benarkah seperti itu ungkapannya, Father? Itu menyangkut kepatuhan. Ya. Jadi pemimpin pun mempunyai kepatuhan. Patuh pada siapa? Nomor satu, patuh kepada siapa yang membuat Anda menjadi pemimpin. Jadi kalau saya menjadi pemimpin dan atasan saya adalah yayasan, I have to obey the foundation. Kedua, di universitas ini ada berbagai peraturan.
Dan saya harus mematuhi aturan itu. Nah, kadang-kadang ada pengecualian. Tapi secara umum saya harus mematuhi aturan-aturan sehingga saya menjadi role model dari Iya, betul. mereka yang lain. Kalau saya setiap hari terlambat misalnya, itu orang yang lain mengatakan, rektor saja terlambat, begitu. Itu satu. Oke. Kedua, dalam hal akademik, saya harus mematuhi aturan-aturan pemerintah dari Dikti, dari LLDikti. Jadi peraturan mengenai saya harus mengajar, melaksanakan penelitian, melaksanakan pengabdian pada masyarakat, mempunyai jabatan fungsional. Saya dengan leluasa bisa mendorong dosen-dosen untuk memiliki jabatan fungsional. Karena saya memiliki jabatan fungsional tertinggi. Ya. Nah, seperti itu. Kalau saya tidak mempunyai itu, bagaimana saya bisa memotivasi dosen-dosen lain untuk mengejar jabatan itu? Jadi, kepatuhan itu penting. Oke. Jadi, pemimpin tidak dikecualikan dari kepatuhan yang ini. Sekali Anda berhenti mematuhi aturan atau norma, Anda menciptakan kekacauan. Oke. Begitu. Ya. Kira-kira siapa seorang pemimpin yang menjadi idola seorang Profesor Yohanes Ohi Timur? Adakah pemimpin yang menjadi idolanya? Begini, saya tidak mempunyai seorang pemimpin yang saya idolakan bahwa saya mengkopi dari dia. Tetapi setiap pemimpin yang saya kenal secara pribadi, Ya. saya kenal melalui bacaan, melalui film, melalui apa, saya selalu mengambil inspirasi. Wow, excellent. Ya, jadi saya juga tidak menghindari untuk mengkultuskan seseorang, tidak. Oke. Ya. Tapi siapapun pemimpin pada level manapun, saya cukup mudah untuk menimba inspirasi dari orang ini. Jadi jangankan di luar universitas ini, pejabat-pejabat yang ada, kepala unit pelaksana teknis ataupun kepala biro sekalipun, Ya. dia mengkoordinir satu unit kecil. Tapi saya melihat caranya dia bekerja, ketekunannya dia bekerja, itu menginspirasi saya. Nah, jadi saya tidak punya seorang pemimpin yang Idol, ya. idol, tetapi saya mendapat inspirasi dari setiap orang yang memimpin pada skalanya, pada level yang berbeda, Dan kapasitasnya. kapasitas yang berbeda, baik di dalam lingkungan perguruan tinggi maupun dalam pemerintahan, dalam agama, seperti itu. Dan kalau kita mencermati dengan sungguh-sungguh, selalu saja kita bisa menimba sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dari pemimpin yang kita jumpai. Mantap sekali. Baik, Father Yong, ini ada pertanyaan saya terakhir. Ya, Father Yong, nanti di bulan Agustus saya tahu akan menyelesaikan tugas sebagai rektor di periode kedua. Nah, apa harapan Father Yong untuk seorang rektor Unika de La Salle di kemudian hari? Iya, kami sementara menyusun rencana induk pengembangan universitas menuju Unika de La Salle Manado emas, yaitu tahun 2050. Nah, kita sangat berharap bahwa dalam 25 tahun yang akan datang, itu apa yang sudah kita letakkan sebagai fondasi perkembangan universitas pada 25 tahun pertama ini akan dilanjutkan. Nah, yang sekarang menjadi dasar universitas ini sudah memiliki sumber daya manusia yang cukup. Kemudian yang sangat menggembirakan dan membesarkan hati saya adalah mayoritas dari dosen-dosen de La Salle itu adalah orang-orang muda yang energik dan mempunyai kapasitas. Ini adalah modal terbesar. Iya. Yang berikut, dosen-dosen punya kemauan untuk maju dan berkembang. Nah, kita punya sistem tata kelola yang sudah mulai tertata
dan semua program studi dan institusi sudah terakreditasi. Jumlah tenaga dosen yang doktor itu makin bertambah. Ini semua adalah katakanlah aset untuk perkembangan universitas ke depan. Yang ke depan seorang pemimpin De La Salle itu perlu mengawal ini, mengawal proses pertumbuhan ini. Jangan sampai proses ini berhenti. Identitas Unika De La Salle Manado perlu dijaga dengan baik-baik. Spiritnya perlu dikobarkan. Persatuan internal itu perlu dijaga. Dan jaringan keluar, baik jaringan nasional, regional, dan internasional itu perlu untuk dikembangkan. De La Salle Manado sudah masuk di dalam International Association of Lasallian Universities, YALU. Dan ini adalah kesempatan emas untuk De La Salle bangkit dan maju dengan adanya keanggotaan dalam De La Salle Universities International itu. Dan banyak potensi terbuka. Nah, tentu kita berharap bahwa rektor yang akan datang akan bekerja sama dengan timnya dan didukung oleh kekuatan dari Yayasan Universitas De La Salle Manado. Kalau itu berjalan, pada waktu De La Salle merayakan 50 tahun pesta emasnya, 25 tahun yang akan datang, itu saya percaya bahwa De La Salle sudah melonjak jauh tinggi melampaui apa yang dicapai dalam 25 tahun pertama ini. Baik, Fadel. Terima kasih dan tentu kita ingin capai One Spirit, One La La Salle. Salle. Dan pemirsa, inilah podcast perdana kita dalam rangkaian Dies Natalis Unika De La Salle Manado yang ke-25 Silver Anniversary, dan nanti akan ada rangkaian podcast yang akan datang dan tentu dengan narasumber yang berbeda dan sangat-sangat inspiratif. Terima kasih sekali lagi Fadel Yong, Terima dan all kasih. the best untuk kedepannya. Ya.